Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sinakerta, yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakasek, guru dan staf tata usaha yang saya hormati. Duduknya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai tumpeng yang telah kami buat. Kami di sini akan mempresentasikan yang pertama, mulai dari filosofinya tentang tumpeng. Yang kedua, bahan dan harga yang telah kami keluarkan. Yang ketiga adalah cara pembuatan tumpeng tersebut. Tumpeng itu muncul pada saat agama Hindu, yang dimana berperan sebagai sarana untuk memuja gunung-gunung, yang dimana gunung-gunung tersebut sebagai tempat bersemayam para leluhur. Nah, setelah agama Hindu, datanglah agama Islam. Nah, peran tumpeng ini berganti, yang awalnya untuk memuja gunung-gunung menjadi sebagai sarana kita atau wujud kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat yang melimpah. Nah, untuk tumpeng ini kami membuat tiga bentuk kerajaan yang terwujud. Nah, yang pertama, tumpeng di depan yang berukuran besar dan yang di belakang berukuran kecil. Nah, yang berukuran kecil kami membuat dua tumpeng, yang dimana tumpeng ini sebagai simbol kita, yang dimana tumpeng adalah suatu lambang kebebasan atau toleransi yang sesuai dengan semboyan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya isi dari tumpeng kami yaitu mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, telur dan sebagainya, itu mempunyai perannya masing-masing. Yang pertama, sayur dan buah-buahan yang melambangkan sebagai isi dari bumi ini yang telah Allah kasih kepada manusia untuk dipergunakan semestinya. Yang kedua adalah telur, yang dimana lambang telur ini sebagai hati kita untuk pula terhadap tekad yang akan kita ambil ke depannya. Yang ketiga itu dari ayam. Nah, ayam ini sebagai kita patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bentuk tumpeng kami tidak jauh dari tumpeng biasanya, yaitu berbentuk kerucut, di mana kerucut ini sebagai tanda takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kami membuat tumpeng ini dalam berjumlah 3. Nah, 3 ini memiliki arti yang dimana dalam Islam 3 ini adalah banyak. Nah, melihat latar belakang kelas kita itu siswanya banyak, jadi kami membuat tumpeng ini dalam porsi yang lumayan, sehingga dapat membuat siswa-siswa merasa puas terhadap tumpeng yang telah mereka buat. Bahan-bahan yang kami pakai adalah kelapa 1 butir, kami punya sendiri, santan 3 bungkus, harganya 12.000, kunyit 5.000, salam kami punya sendiri, serai kami punya sendiri, bawang putih 7.000, bawang merah 7.000, jahe 3.000, kemiri 3.000, ayam 60.000, beras gratis, tempe 5.000, minyak 1 liter 16.000, cabai merah 10.000, kentang 35.000, mie 7.000, telur 28.000, mentimun 5.000, kacang tanah 5.000, selada Bogor 25.000, triplek 30.000. Jumlahnya 263.000. Membuat nasi kuningnya adalah sama seperti kita membuat nasi seperti biasanya. Yang pertama, cuci beras terlebih dahulu. Setelah beras selesai dicuci, kemudian masukkan beras ke dalam panci. Tambahkan air secukupnya, lalu aroni sekitar 15 menit. Setelah selesai diaroni, kemudian angkat terlebih dahulu, diamkan, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian
kemudian tumis hingga harum. Setelah ditumis, masukkan bumbu halus itu ke dalam beras yang ada di panci yang sudah diaroni. Setelah itu aduk-aduk, tambahkan santan. Kemudian setelah tercampur semuanya, kukus kembali nasi itu hingga matang. Kemudian cara pembuatan telur balado. Pertama, rebus terlebih dahulu telurnya, kemudian kupas telur. Setelah dikupas kemudian goreng telur. Setelah telur digoreng kemudian kita harus menyiapkan bumbu-bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, dan tomat. Bumbu-bumbu itu kemudian kita haluskan. Setelah halus kemudian tumis hingga harum, masukkan telurnya, kemudian aduk hingga merata. Kemudian cara pembuatan ayam serundeng. Pertama, ungkep ayam dengan bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, serai, salam, dan kunyit. Setelah diungkep sekitar 30 menit, kemudian angkat. Lalu air ungkepannya itu jangan dibuang. Masukkan kelapa yang sudah diparut ke dalam air ungkepan itu. Setelah itu, goreng ayamnya dan goreng kelapa parutnya. Hidangkan. Kemudian cara pembuatan kentang balado. Pertama, potong-potong terlebih dahulu kentang dengan ukuran dadu. Kemudian cuci bersih, lalu goreng hingga kuning kecoklatan. Setelah itu, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, tomat. Setelah halus kemudian tumis hingga harum. Masukkan kentang yang sudah digoreng ke dalam bumbu itu, aduk hingga merata. Cara pembuatan mie gorengnya. Pertama, siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian potong-potong kecil-kecil bawang merah, bawang putihnya. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, masukkan mie yang sudah direbus, lalu tambahkan sedikit kecap dan sedikit garam. Cara pembuatan tempe orek. Pertama, masukkan bawang putih, bawang merah, jahe ke dalam ulekan, lalu haluskan. Setelah halus, lalu tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe itu hingga harum. Masukkan tempe yang sudah digoreng kering dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, tambahkan kecap sesuai selera. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah semansa sin Ngemut Kanjeng Nabi bikin seman hiji berprestasi. Jaya!